pada hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya terus semangat ya. Senang sekali saya Widi Dwinanda dapat hadir menjumpai Anda dalam program Bincang Kita untuk membahas seputar kesehatan. Nah saudara, bicara mengenai kesehatan tentunya selama pandemi COVID-19 ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Seperti yang telah kami lakukan, seluruh tim produksi dan juga pengisi acara sudah melakukan swab antigen sebelum produksi ini berlangsung. Dan selama produksi ini berlangsung pun kita selalu menjaga jarak dan menggunakan masker. Ya, kita kembali ke tema kita hari ini yaitu gagal ginjal mungkinkah tanpa cuci darah. Saudara, ginjal adalah organ tubuh yang berfungsi untuk menyaring limbah atau racun di dalam tubuh kita. Organ tubuh ini sangatlah penting dan wajib untuk dijaga karena jika mengalami gangguan atau kerusakan maka organ-organ tubuh yang lain akan merasakan dampaknya dan bisa mengalami gagal ginjal. Bahkan setiap tahunnya nih saudara, jutaan orang meninggal akibat penyakit ini. Lantas bagaimanakah pengobatan yang tepat untuk gagal ginjal dan tentunya minim efek samping? Kita akan membahasnya selama 30 menit ke depan dalam program Bincang Kita. Ya, untuk membahas tema kita hari ini yaitu gagal ginjal mungkinkah tanpa cuci darah, tentunya saya tidak sendiri. Sudah ada dua narasumber yang memang mumpuni di bidang kesehatan. Sudah ada dua praktisi kesehatan dari CMI yaitu ada Dr. Iranita Diantika. Halo dokter, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Widi. Sehat selalu ya. Sehat dan selalu. juga ada Dr. Siska Yunita. Halo Dr. Siska, apa kabar? Halo Mbak Widi, baik alhamdulillah. Wah, saya ditemani oleh dua dokter cantik nih, tentunya akan membahas tema yang sangat bermanfaat untuk kita simak nih saudara, mengenai gagal ginjal. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai gagal ginjal itu dampaknya seperti apa dan solusinya seperti apa, mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu ya Dr. Siska. Sebenarnya apa sih gagal ginjal ini? Baik Mbak Widi, terima kasih pertanyaannya Mbak Widi. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya gagal ginjal gitu ya Mbak Widi ya. Gagal ginjal merupakan suatu keadaan di mana terjadi penurunan pada fungsi ginjal, ya organ ginjal yang seperti Mbak Widi bilang tadi, kalau ginjal adalah organ yang berfungsi untuk menyaring dan membuang limbah yang udah nggak dipakai lagi kan dari dalam tubuh. Nah, jadi terjadi penurunan fungsi ginjal yang akhirnya terjadi kegagalan pada ginjal. Nah, untuk penyebabnya sendiri itu seperti apa sih? Banyak faktor Mbak Widi yang bisa menyebabkan gagal ginjal ya kan, ya pola hidup, kemudian faktor-faktor resiko yang memperberat kerja ginjal seperti penyakit diabetes, kemudian hipertensi, itu bisa menyebabkan atau menjadi pemicu pada penyakit gagal ginjal. Selain itu nih ya dok, yang saya penasaran, ada teman saya juga gagal ginjal, tapi dia tuh baru tahu bahwa penyakitnya itu ketika sudah stadium lanjut. Jadi memang tidak ada terasa apa-apa begitu gejala gagal ginjal sebelumnya. Kalau tidak terasa berarti gimana caranya kita lebih aware nih untuk kesehatan ginjal, kondisinya kita tuh seperti apa? Apakah harus di-check up setiap bulan berapa kali begitu dok? Boleh di-check up itu untuk usia yang 40 tahun ke atas. Kalau usia muda mungkin ketika kita merasa ada keluhan pada organ ginjal itu contohnya seperti ini Mbak Widi. Biasa pasien pada stadium awal itu keluhannya di air seninya berbusa seperti itu. Kita bisa lihat yang paling awal itu ya. Kemudian frekuensi berkemih itu bisa menjadi sering seperti itu. Kemudian ada nyeri pinggang, itu paling seringnya. Kemudian ketika stadium lanjut nanti bisa sesak, kemudian bengkak kedua kaki. Kalau sudah stadium lanjut, berarti kan yang saya tahu nih, dan orang-orang pasti tahunya bahwa kalau sudah stadium lanjut itu harus cuci darah terus-menerus. Apakah ada solusi lain di mana tanpa cuci darah itu bisa juga loh diterapkan gitu pengobatan? Tentu Mbak Widi. Jadi seperti kita pahami ya Mbak Widi, semua penyakit pasti ada obatnya. Makanya saya bilang kita tenaga medis itu tetap berupaya ya. Jadi kita kembangkan keilmuan, kemudian penelitian tetap dilakukan untuk mendapatkan formula yang tepat pada penanganan penyakit ginjal. Jadi ya bisa tidak menutup kemungkinan jadi pasien yang sekarang divonis gagal ginjal bisa sembuh. Seperti itu Mbak Widi. Oke, berarti ini ada pengobatan komplementer ya. Pengobatan komplementer yang seperti apa sih sebenarnya, dokter?
Jadi saya menyambung dari Dokter Siska tadi, yang dimana di Indonesia dan di dunia ini kan pengembangan ilmu kan masih terus berlanjut ya. Dunia kedokteran masih terus berkembang untuk mencari pengobatan dan terapi yang terbaik untuk penyakit-penyakit kronis, termasuk gagal ginjal gitu. Nah, salah satunya yaitu ada pengobatan komplementer. Nah, pengobatan komplementer ini sudah didukung oleh pemerintah Indonesia, ya, PPRI nomor 103 tahun 2014, yang dimana memang komplementer ini menjadi pendukung pengobatan saat ini. Nah, seperti apa? Nah, ilmu yang saat ini diketahui, salah satunya yaitu adalah pengobatan dari Dr. Ibnu Sina gitu, yang mungkin sudah sedikit dengar bahwa pengobatan ini adalah pengobatan komplementer terintegrasi, yang artinya digabungkan antara dua pengobatan ini. Saling melengkapi begitu ya? Jadi secara garis besar bahwa ada di mana permasalahan di ginjal, yang dimana kita harus cari tahu nih permasalahan di mana gitu. Salah satunya sebagai analoginya ya Mbak Widya, kalau kita mau menggoreng sesuatu makanan gitu, otomatis kita akan membutuhkan api ya, penggorengan dan minyak, dan kemudian bahannya adalah yang terutama adalah api untuk memanasi. Nah, api ini adalah salah satunya itu kalau di tubuh ginjal ini dia akan mengeluarkan energi gitu untuk membantu semua metabolisme di dalam tubuh gitu. Itu kalau menurut dari buku Ibnu Sina yang kami pelajari gitu ya. Nah, kemudian dari situlah karena ginjal ini kalau pada penyakit gagal ginjal itu dia itu fungsinya menurun, baik, maka kita mencari tahu apakah ini yang rusak di bagian mana nih. Misalkan kompor nih, kompornya rusak, apakah sumbunya yang kurang ataukah minyak tanahnya yang kurang. Jadi ada suatu zat yang dimana dia bisa untuk menambah si volume atau energi dari si ginjal itu, seperti itu Mbak gitu. Jadi ada suatu zat atau unsur seperti itu yang bisa membantu si ginjal ini untuk lebih tenaganya lebih ada gitu. Wah, ternyata ini ada sebuah pengobatan komplementer yang memang terintegrasi dengan pengobatan medis yang saat ini ya. Jadi memang saling melengkapi begitu, dan tentunya untuk hasil yang lebih baik ya. Kita akan gali lebih dalam lagi sebenarnya seperti apa sih pengobatan komplementer dari Ibnu Sina yang dipraktekkan untuk pengobatan gagal ginjal. Kita akan bahas usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami tentunya dalam bincang kita bersama saya Widi Dwinanda dan juga dua narasumber saya, ada Dr. Ira dan juga Dr. Siska, yang akan membahas seputar gagal ginjal, apakah memungkinkan tanpa cuci darah. Nah, tadi ternyata di segmen sebelumnya Dr. Ira juga sudah menjelaskan dan juga Dr. Siska menjelaskan bahwa ternyata ada sebuah pengobatan komplementer yang saling melengkapi dengan pengobatan medis saat ini, yang ternyata bisa memungkinkan untuk mengurangi frekuensi dari cuci darah ya. Pengobatan komplementer melalui Ibnu Sina. Mungkin bisa digambarkan juga untuk persentase kesembuhannya seperti apa nih dari pengobatan komplementer ini, Dok? Oke, jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa pengobatan ini kita mencari tahu penyebabnya, mencari tahu apa sih si ginjal ini kenapa tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Makanya kita mencari untuk energinya ditambah lagi seperti itu. Dengan pengobatan seperti ini gitu. Sejauh ini pengobatan dengan komplementer Dr. Ibnu Sina, kami menangani pasien untuk kesembuhannya memang 80% Mbak Widi. Tapi memang kita tidak bisa serta-merta pengobatan komplementer saja nih, kita harus tetap terintegrasi dengan dokter-dokter spesialis yang lain seperti itu, dan harus dilihat misalkan berapa frekuensi cuci darahnya, dan tidak tiba-tiba langsung hilang cuci darahnya, itu tidak mungkin sebenarnya seperti itu. Tapi ada kemungkinan juga kan bisa bahwa setelah beberapa kali dari frekuensinya dari 3 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu, 1 kali seminggu, ada kemungkinan juga hilang sama sekali. Maksudnya tidak menggunakan cuci darah sama sekali, bisa terjadi, Dok? Bisa terjadi Mbak Widi. Jadi itu tergantung dari kepatuhan si pasien ya. Kembali lagi pasiennya patuh atau tidak, minum obatnya patuh atau tidak. Karena dilihat dari perjalanannya juga kan sudah panjang ya. Kalau sakit ginjal itu kan nggak tiba-tiba ada, sebenarnya panjang. Makanya pengobatan juga butuh waktu gitu. Yang tadinya misalkan dia itu 3 kali seminggu dengan
dengan dikombinasi dengan pengobatan komplementer Dr. Ibnu Sina, maka dia akan berkurang dulu, tidak tiba-tiba langsung hilang, berkurang. Gitu. Tadinya seminggu 3 kali, kemudian jadi 2 kali. Kita pantau terus, kita harus pantau dengan keadaan fungsi ginjalnya si pasien gitu. Biasanya nanti pasien lambat laun dia akan mengalami perbaikan, biasanya seminggu sekali. Kalau dilihat dari seminggu sekali kan itu sudah terlihat jelas bahwa fungsi ginjalnya sudah kembali lagi gitu, ada perbaikan seperti itu. Sejauh ini sebenarnya bagaimana berarti sistem pengobatan dari pengobatan komplementer di CMI ini dilakukan? Misalnya dari pasien datang, lalu juga pastikan sudah ada data-data atau riwayat medisnya ya, begitu ya. Untuk penanganannya seperti apa sistem-sistemnya atau tahapan-tahapannya, Dok? Jadi pasien datang itu biasanya pasien sudah didiagnosa oleh dokter spesialis bahwa dia kena gagal ginjal stage berapa, dan kemudian biasanya sudah dilakukan cuci darah berapa kali. Saat datang ke kita gitu, kita akan melihat cross check kembali bahwa sejauh ini kerusakannya segini gitu ya Mbak, sejauh ini kerusakannya A gitu, tingkat A gitu, berarti kita harus meng-cross check ulang lagi, kita lakukan pemeriksaan darah lagi gitu, yang terbaru. Dari situlah nanti kita akan membuat atau meracik obat sesuai dengan kondisi atau di-customize sesuai dari kondisi si pasien gitu. Misalkan pasien ternyata butuh zat yang dimana mampu untuk menaikkan si energi ginjal ini berapa persen, maka kita akan racik zatnya tersebut gitu Mbak. Berarti itu benar-benar tidak bisa sama ya, pasti berbeda meskipun penyakitnya sama. Misalnya saya ataupun teman saya datang dengan penyakit yang sama, gagal ginjal, tapi belum tentu formulasinya sama begitu. Betul sekali, jadi memang di-customize sesuai dari si pasien. Pasien A dan pasien B meskipun dia derajatnya sama, stage-nya sama, tetap berbeda Mbak, karena kan itu tubuhnya berbeda ya, DNA-nya berbeda, semuanya berbeda gitu. Oke, untuk penanganan dari dokter-dokter yang ada di CMI seperti apa? Untuk penanganannya tetap kalau misalkan pasien datang dengan keadaan umumnya itu buruk, jelek, kita tetap harus perbaiki keadaan umumnya dulu. Mungkin dengan kita bekerja sama dengan dokter spesialis di rumah sakit. Berarti membuka kemitraan dengan dokter juga ya? Betul, kita sangat membuka kemitraan dengan dokter-dokter lain. Saat ini juga kami sudah memiliki mitra-mitra di beberapa rumah sakit Mbak. Kan pasien kami tidak hanya ada di Bandung nih, ada yang di Sumatera, ada yang di Kalimantan. Nah, mitra-mitra dokter kami sudah menangani pasien-pasien kami juga. Misalkan ternyata pasien yang ada di Kalimantan mengalami penurunan, kan nggak mungkin semuanya tiba-tiba langsung sembuh ya Mbak, pasti ada naik turunnya si pasien, kondisi pasien, maka mitra kami di Kalimantan akan menangani pasien tersebut seperti itu dulu untuk perbaikan keadaan umum. Tapi untuk pengobatan komplementer tetap berjalan gitu, jadi tidak langsung diputus gitu, dua-duanya tetap berjalan gitu. Dan kami dari tim CMI, kami sangat terbuka untuk tim-tim medis dokter untuk di seluruh Indonesia. Untuk bergabung bersama kami untuk mendapatkan tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, untuk Dokter Siska tadi kan juga sudah dibahas bahwa yang namanya gagal ginjal itu kita tidak bisa nih tahu dari awal, karena kita benar-benar harus aware banget nih sama gejala-gejala awal yang mungkin sering kita abaikan. Nah, mungkin sebelum mengobati lebih baik kan untuk menjaga nih agar kesehatannya terus terjaga. Apakah ada kiat-kiat untuk ginjal kita terus sehat nih Dok? Baik Mbak Widi, jadi sebelum kita jatuh pada penyakit ginjal ya, memang kita harus benar-benar menjaga kondisi ginjal kita. Apa aja sih sebenarnya yang harus dilakukan agar ginjal kita yang fungsinya sangat luar biasa itu Mbak Widya agar tetap sehat seperti itu maunya. Nah, yang pertama konsumsi air putih yang cukup. Ya, jadi minum air putih itu memang ada takarannya juga loh Mbak Widi. Jadi minimal berarti 35 ml per kilogram berat badan. Jadi ketika seseorang misalnya nih saya berat badan 50 kg, berarti harus minimal 1.500 ml per hari air putih. Nanti dalam kondisi demam itu bertambah lagi kebutuhan akan air putih 10-5% bertambah itu air putih. Kemudian minum juga harus dijaga Mbak Widi. Jadi hindari minuman-minuman yang memperberat kerja ginjal seperti apa. Yang paling sering kita dengar itu minuman bersoda ya kan, soft drink ya. Soft drink karena di situ sangat tinggi kadar gulanya juga Mbak Widi. Selain natriumnya tinggi, garamnya tinggi, kadar gula juga tinggi. Kemudian kafein ya, minuman yang mengandung kafein seperti kopi dan teh itu juga memperberat fungsi ginjal.
boleh tapi dibatasin. Nah, itu faktor minuman. Kemudian makanan juga kita harus makan makanan yang sehat tentunya ya Mbak Widya. Kurangi gula, karena gula bisa mencetuskan penyakit jantung dan diabetes yang menjadi faktor resiko terhadap penyakit gagal ginjal. Untuk makanan dan minuman. Kemudian pola hidup, ya, istirahat yang cukup, kemudian manajemen stres yang baik, dan olahraga. Baik, itu tadi kan secara umumnya ya, untuk kiat-kiat menjaga ginjal yang sehat itu dengan menjaga asupan makanan, lalu juga pola hidup. Nah, bagaimana dengan metode Ibnu Sina? Apakah ada kiat-kiat khusus begitu, ya, Dok? Benar sekali Mbak Widi. Jadi Dr. Ibnu Sina dalam bukunya itu mengatakan ada tiga hal yang wajib dijaga agar kita terhindar dari penyakit ginjal. Yang pertama, konsumsi air putih wajib itu sebelum tidur. Jadi untuk membersihkan ya sisa-sisa makanan yang mengendap di dalam tubuh. Jadi konsumsi air putih sebelum tidur. Kemudian yang kedua adalah pemberian ASI pada bayi sampai genap 2 tahun. Jadi ASI itu sangat penting untuk bayi dalam membentuk organ ginjalnya agar nantinya ketika dia dewasa dia terhindar dari penyakit ginjal. Contohnya. Dan yang ketiga adalah membersihkan kotoran. Artinya begini Mbak Widi. Jadi kalau dalam Islam ya bisa diterima kalau kita ada sesuatu yang berlebih itu keluarkanlah. Ya, jadi bersihkan kotoran seperti zakat kalau dalam Islam. Berarti bukan hanya fisik saja ya, tetapi juga rohaninya begitu ya, batinnya juga harus dibersihkan begitu. Menarik sekali ini untuk metode dari Ibnu Sina. Kita akan gali lagi lebih dalam, terutama untuk pengobatan komplementer dari CMI. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Masih bersama kami dalam bincang kita, dan seperti janji saya tadi di segmen sebelumnya, bagi Anda saudara di rumah yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengobatan gagal ginjal melalui metode Ibnu Sina, silahkan saksikan tayangan berikut ini. Ginjal, sepasang organ berbentuk seperti kacang. Ketika ginjal mengalami gangguan, akan menyebabkan penyakit ginjal. Setiap tahunnya, jutaan penderitanya meninggal akibat penyakit ini. Penyakit ginjal bukanlah fenomena baru. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat penyakit ginjal yang ditulis dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini. Sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran modern. Formula Ibnu Sina yang telah dikenal di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat. Tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7, nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnu Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien yang lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnu Sina akan dirujuk ke BPT GR Setra
dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga kerja ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnu Sina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien gagal ginjal saat ini adalah dengan terapi laser, operasi, dan cuci darah. Namun pengobatan tersebut memiliki efek samping dan juga berpengaruh besar pada ekonomi pasien. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit gagal ginjal sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu kanun karya Ibnu Sina. Pemberian racikan obat formula Ibnu Sina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Untuk pasien penderita gagal ginjal, formula Ibnu Sina dapat merevitalisasi fungsi ginjal sehingga pasien penderita penyakit ginjal berpeluang untuk dapat menikmati hidup yang lebih berkualitas tanpa harus melakukan cuci darah. Formula Ibnu Sina itu sendiri tujuannya dia adalah merevitalisasi fungsi ginjal. Jadi yang tadinya sudah rusak itu diperbaiki kembali supaya dia bisa berfungsi seperti sedia kala. Sedangkan kalau misalkan hemodialisa itu dia bukan memperbaiki tetapi dia hanya menggantikan fungsi ginjal. Makanya kalau mau berobat di klinik utama CMI, teman-teman yang sudah terkena penyakit ginjal itu harus beriringan dua-duanya. Jadi hemodialisa berjalan, formula Ibnu Sina juga harus berjalan. Kalau misalkan dia udah minum formula Ibnu Sina, seiringnya waktu apakah itu sebulan, nanti frekuensi cuci darahnya bisa kita kurangi. Apakah misalkan 3 kali seminggu menjadi 2 kali seminggu, atau dari 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu, dari 1 kali seminggu menjadi 2 minggu sekali, sampai dia berhenti cuci darah. Untuk pasien gagal ginjal di klinik utama CMI, seiring berjalannya waktu, pasien tidak harus terus-menerus bergantung dengan mesin cuci darah atau hemodialisa karena formula Ibnu Sina mampu merevitalisasi dan memperbaiki fungsi ginjal sehingga pasien merasa lebih nyaman, lebih bahagia, dan lebih menikmati hidup bersama keluarga. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnu Sina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit gagal ginjal. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. CMI Hospital hadir memberikan solusi, tak hanya untuk penderita penyakit gagal ginjal, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti kanker, jantung, dan diabetes. Bila Anda sudah divonis menderita penyakit ginjal, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung, atau telepon di 022 253 1000.
Ya, dari tayangan tadi kita sudah mengetahui lebih mendalam mengenai metode Ibnusina yang diterapkan pada pasien gagal ginjal. Tentunya ternyata ini begitu mencerahkan sekali ya dokter ya, bahwa ternyata ada pengobatan komplementer yang saling melengkapi, saling mendukung demi kesembuhan yang lebih baik dengan proses yang lebih cepat juga begitu. Nah, sebelum kita tutup perjumpaan kita kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan kembali oleh Dokter Ira, silakan. Jadi ya tadi Mbak, kalau jangan ada bahasa yang dimana penyakit ginjal itu tidak bisa disembuhkan gitu, dan pasti bisa sembuh asalkan dengan ikhtiarnya atau cara yang lebih baik gitu. Karena saat ini ilmu kedokteran kan masih selalu berkembang, mencari terapi yang terbaik untuk pasien sampai menemukan formula yang tepat untuk pasien ginjal tersebut. Selagi itu ilmunya itu bermanfaat dan memiliki efek yang baik untuk pasien dan bisa dibuktikan, maka kita harus menjunjung ilmu tersebut seperti itu Mbak, karena ini memiliki efek yang baik ya untuk pasien. Nah, selain itu juga untuk dokter-dokter mitra kami sangat terbuka untuk bekerja sama, menggabungkan asalkan agar pasien itu bisa mendapatkan kesembuhan yang lebih baik lagi seperti itu Mbak. Baik, ini terbuka untuk seluruh dokter di Indonesia ya. Iya. Silahkan untuk bergabung dan menjadi mitra dari CMI begitu ya dokter ya. Dan terima kasih untuk mitra-mitra kami yang sudah ada, seperti yang ada di Kalimantan, kemudian di Sumatera, di Sulawesi, dan di Papua juga ada, dan otomatis di Jawa juga ada ya Mbak ya. Terima kasih untuk kerjasamanya seperti itu. Baiklah, lengkap sudah informasi kita pada hari ini, Dokter Ira dan juga Dokter Siska. Terima kasih atas waktunya, dan tidak terasa 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan sebelum pamit undur diri, tentunya saya selalu mengingatkan kembali bagi Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun berada. Saya Widi Dwinanda, pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali.